Pernahkah Anda menyadari bahwa makanan yang selama ini dianggap sehat bisa berubah menjadi bumerang berbahaya hanya karena satu kesalahan kecil dalam mengkombinasikannya? Telur, si makanan sederhana namun kaya gizi ini, sudah menjadi sahabat setia di meja makan keluarga Indonesia selama bertahun-tahun. Namun justru karena terlalu sering dianggap aman, banyak dari kita tidak menyadari bahwa cara menyajikan telur bisa berdampak besar pada kesehatan, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Usia yang semakin bertambah membuat tubuh tidak lagi sekuat dulu. Organ-organ dalam seperti jantung, ginjal, dan hati mulai bekerja lebih lambat. Sistem pencernaan juga tak lagi seefisien saat muda. Disinilah pentingnya memilih makanan yang tidak hanya sehat secara individu, tetapi juga tepat saat dipadukan. Telur memang kaya akan protein, tetapi protein saja tidak cukup. Jika salah kombinasi, telur bisa memicu kolesterol tinggi, tekanan darah melonjak, gula darah naik, bahkan mempersulit kerja jantung dan ginjal. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, kombinasi telur dengan makanan apa yang paling sering Anda konsumsi dalam seminggu terakhir? Banyak lansia berpikir, makan telur dicampur ini itu tidak apa-apa, kan sudah biasa dari dulu. Namun kondisi tubuh kita sekarang tidak sama lagi dengan saat usia 30 atau 40 tahun. Telur yang digoreng lalu dicampur dengan bahan tinggi gula, atau lemak jenuh bisa menghasilkan reaksi dalam tubuh yang memicu peradangan. Belum lagi jika dikonsumsi rutin setiap hari tanpa diimbangi makanan penetral, efeknya bisa diam-diam menumpuk. Suatu hari, gejalanya muncul dalam bentuk penyakit yang tiba-tiba seperti sesak napas, nyeri sendi, atau pusing yang tak kunjung reda. Masalahnya, banyak dari kita tidak pernah diberitahu bahwa memadukan telur dengan bahan tertentu bisa memperparah kondisi tubuh lansia. Kita hanya diberi informasi bahwa telur itu sehat, tanpa dijelaskan bahwa sehatnya itu punya syarat, tergantung bagaimana dan dengan apa dikonsumsinya. Padahal faktanya, ada beberapa bahan makanan yang jika disantap bersamaan dengan telur bisa jadi pemicu datangnya penyakit. Bukan karena telur itu buruk, tetapi karena tubuh lansia tak sanggup menanggung beban kombinasi tersebut. Dan inilah yang sering luput dari perhatian. Bahkan di dapur rumah kita sendiri, kita sering tanpa sadar mencampur telur dengan bahan-bahan berisiko tinggi. Entah karena kebiasaan, entah karena sekadar mengikuti rasa enak. Tapi ingat, kenikmatan sesaat di lidah bisa membawa penderitaan panjang di tubuh kalau kita tidak cermat. Bukan untuk menakuti, tapi justru untuk menyelamatkan. Karena masih banyak orang tua yang merasa dirinya sehat, padahal di dalam tubuhnya sedang terjadi ketidakseimbangan. Dan salah satu penyebab yang tidak disadari adalah makanan harian seperti telur yang disajikan dengan kombinasi yang keliru. Kita tidak perlu menghentikan konsumsi telur, tapi kita perlu belajar memilih pasangan makanannya dengan bijak. Dalam video ini, kita akan mengupas 3 kombinasi makanan terburuk dengan telur yang bisa menjadi racun perlahan bagi tubuh lansia, serta 3 kombinasi terbaik yang justru meningkatkan manfaat telur. Mari kita mulai perjalanan ini dari yang paling berbahaya. 1. Kombinasi telur dan gula berlebihan. Telur yang dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi gula membentuk kombinasi yang diam-diam menyiksa pankreas, mempercepat resistensi insulin, dan melemahkan metabolisme tubuh lansia. Bayangkan tubuh lansia seperti mesin tua yang butuh bahan bakar bersih dan ringan. Namun, banyak orang tidak sadar bahwa mencampur telur dengan gula berlebihan seperti menuangkan bensin kotor ke dalam mesin mobil antik. Kelihatannya tidak langsung rusak, tapi pelan-pelan dampaknya bisa fatal. Kebiasaan menyantap telur dengan makanan manis seperti roti manis, selai, atau bahkan susu kental manis sering dianggap wajar, apalagi saat sarapan. Namun justru di usia 60 tahun ke atas, kombinasi ini bisa memicu ledakan metabolik dalam tubuh. Telur sudah mengandung lemak dan protein yang cukup tinggi. Ketika ditambah dengan gula, pankreas dipaksa bekerja ekstra keras untuk memproduksi insulin. Ini sangat memberatkan bagi tubuh lansia yang pankreasnya sudah tidak seaktif dulu. Coba bayangkan, tubuh yang lelah tapi dipaksa kerja lembur setiap pagi hanya karena sarapan telur goreng manis dengan teh manis panas. Gula melonjak, insulin dipompa habis-habisan, dan dalam waktu singkat kadar gula darah bisa jadi tidak terkendali. Bagi lansia yang sudah punya riwayat prediabetes atau diabetes, ini seperti menyiram api dengan bensin. Yang lebih berbahaya lagi, dampaknya tidak langsung terasa hari itu juga, tapi dalam hitungan minggu atau bulan. Tubuh mulai menunjukkan gejala, sering haus, cepat lapar padahal sudah makan, tubuh gampang lelah, hingga luka yang tak kunjung sembuh.
Semua ini bisa dimulai dari sarapan kecil yang kelihatannya tidak bersalah. Belum lagi jika gula yang digunakan adalah gula olahan putih. Itu jenis gula paling jahat, karena tidak memberi apa-apa selain kalori kosong, tidak ada vitamin, tidak ada mineral, tidak ada serat. Jika dicampur dengan telur, tubuh malah kewalahan memproses keduanya. Telur ingin dicerna sebagai protein, tapi gula mengacaukan prosesnya, membuat sistem pencernaan bingung. Akibatnya, penyerapan nutrisi jadi terganggu. Dan ini bukan hanya tentang gula pasir. Bahkan makanan olahan yang terasa manis seperti kue bolu telur, martabak manis, hingga dessert berbasis telur bisa menjadi pemicu utama lonjakan gula darah jika dikonsumsi oleh lansia. Banyak lansia jatuh sakit bukan karena makanannya, tapi karena kombinasi yang mereka anggap biasa. Tubuh di usia 60, 70, atau 80 tahun sudah tidak sefleksibel dulu. Ketika kombinasi makanan terlalu berat, organ tubuh akan bekerja 2 kali lebih keras. Hati, pankreas, dan ginjal semuanya dipaksa menyesuaikan diri. Dalam jangka panjang, ini bisa mempercepat kerusakan sel, menurunkan daya tahan tubuh, dan membuat tubuh gampang terserang infeksi. Kalau sudah begini, baru kita sadar ternyata bukan hanya soal boleh atau tidak makan telur, tapi lebih kepada apa yang kita makan bersama telur. Kombinasi adalah kunci. Apalagi kalau lansia sudah rutin minum obat, dan kemudian asupan gulanya tinggi, itu bisa jadi pemicu interaksi negatif antara makanan dan obat yang memperparah komplikasi. Solusi praktisnya, jika ingin makan telur, hindari mencampurnya dengan makanan manis dalam satu waktu. Biarkan tubuh fokus mencerna satu jenis makanan dulu. Kalau ingin makan manis, pastikan porsinya sangat kecil dan tidak langsung disusul telur. Pisahkan waktunya, beri jeda, dan lebih baik lagi, mulailah membiasakan mengganti gula pasir dengan pemanis alami yang lebih aman bagi lansia seperti madu murni dalam jumlah kecil atau kayu manis sebagai penambah rasa. Tapi tetap, jangan pernah campur langsung dengan telur di waktu bersamaan, karena tubuh lansia butuh bantuan, bukan beban tambahan. 2. Kombinasi telur dan daging olahan. Membayangkan telur dipadukan dengan sosis atau nugget mungkin terdengar seperti menu praktis yang lezat. Namun, di balik lezatan dan kepraktisan itu, tersembunyi kombinasi yang secara diam-diam mengancam kesehatan lansia. Telur dan daging olahan seperti sosis, nugget, atau kornet adalah perpaduan yang menyatukan 2 bahan tinggi kolesterol, tinggi lemak, dan yang paling mengkhawatirkan, tinggi sodium serta bahan pengawet. Bagi tubuh lansia yang organ penyaringnya mulai melemah, kombinasi ini ibarat menyerahkan tubuh ke dalam tekanan konstan tanpa jeda. Mari kita lihat lebih dalam. Sosis dan nugget bukan daging murni. Mereka melalui berbagai proses pengolahan yang membuat daging awet, kenyal, dan tahan lama. Dalam proses ini, zat tambahan seperti nitrat, natrium benzoat, MSG, dan penguat rasa lainnya dimasukkan dalam jumlah besar. Di usia muda, tubuh mungkin masih mampu memfilter itu semua. Tapi pada tubuh lansia, ginjal sudah tidak bisa menyaring racun secepat dulu. Akibatnya, racun-racun mikro ini perlahan menumpuk, mengiritasi pembuluh darah, dan mempercepat kerusakan jaringan organ vital. Sementara itu, telur sendiri sudah cukup berat untuk dicerna karena mengandung protein padat. Jika digabungkan dengan makanan olahan yang tinggi garam, maka efek gabungannya justru membuat tekanan darah melonjak, jantung bekerja lebih keras, dan metabolisme melambat. Setiap piring berisi telur dan nugget mungkin hanya dianggap sekadar sarapan ringan, tapi jika dikonsumsi terus-menerus, efek akumulatifnya bisa menimbulkan komplikasi serius seperti gagal ginjal, hipertensi, hingga penyakit jantung koroner. Yang lebih mengkhawatirkan, daging olahan mengandung zat nitrit yang jika dipanaskan bersamaan dengan telur bisa memicu reaksi kimia yang membentuk senyawa nitrosamin. Senyawa ini dikenal sebagai karsinogen, yaitu pemicu kanker. Ini bukan teori semata. Banyak penelitian menyebutkan konsumsi berlebihan makanan tinggi nitrit berkaitan erat dengan risiko kanker usus besar dan lambung, 2 jenis kanker yang banyak menyerang usia lanjut. Mungkin Anda pernah merasa tubuh tiba-tiba pegal, kaki mudah kesemutan, atau sering pusing meski sudah cukup tidur. Gejala-gejala ini sering dianggap wajar karena usia, padahal bisa jadi itu adalah reaksi tubuh yang sedang berusaha memberi sinyal bahwa apa yang masuk lewat mulut sedang memperparah kondisi dalam tubuh. Solusinya bukan dengan menghindari telur sama sekali, tapi dengan memilih pendamping yang lebih tepat. Jika ingin tetap makan daging, pilihlah daging segar yang direbus atau dipanggang sendiri, bukan produk beku yang diberi warna dan pengawet buatan.
Telur pun tetap bisa dinikmati, asal tidak ditemani oleh produk-produk yang seolah-olah praktis tapi menyimpan risiko kesehatan jangka panjang. Gantilah dengan pendamping nabati seperti sayuran yang kaya serat dan antioksidan. Misalnya, telur rebus bisa dipadukan dengan tumis sayur brokoli, wortel, dan bayam yang dimasak dengan sedikit minyak. Atau telur orak-arik dengan campuran paprika, jagung manis, dan kacang polong yang diberi sedikit garam rendah natrium. Kombinasi ini jauh lebih aman dan tetap memberikan cita rasa yang memuaskan. Cintai tubuh di usia senja dengan memilih bahan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menenangkan sistem pencernaan. Jangan tunggu gejala datang, karena jika sudah terasa sakitnya, berarti racunnya sudah lama masuk. 3. Kombinasi telur dan mie instan. Satu lagi kombinasi berbahaya yang sering menjadi pilihan praktis adalah telur dan mie instan. Kita sering melihat kombinasi ini sebagai penyelamat saat lapar mendadak atau ketika tak sempat masak. Mie instan terasa gurih, cepat dimasak, dan begitu dicampur telur rebus atau telur ceplok, rasanya makin lengkap. Tapi di balik kepraktisannya tersembunyi beban besar bagi tubuh lansia. Mie instan bukan sekadar mie. Di dalamnya terkandung zat tambahan, pengawet, pewarna buatan, dan yang paling utama, sodium dalam jumlah tinggi. Satu bungkus mie instan bisa mengandung hingga 1000 hingga 1500 mg natrium. Ketika ditambah dengan telur, beban garam, lemak, dan kolesterol langsung bertumpuk dalam sekali makan. Untuk tubuh lansia yang jantungnya sudah tidak sefleksibel dulu, pembuluh darah mulai menyempit, dan ginjal bekerja lebih lambat, ini adalah kombinasi yang sangat berisiko. Ketika garam berlebihan masuk ke dalam tubuh, tekanan darah bisa melonjak dalam hitungan jam. Dan jika itu terjadi berulang kali, pembuluh darah bisa rusak permanen, memicu penyakit stroke, jantung koroner, dan gagal ginjal. Belum lagi efek dari lemak trans yang terkandung dalam bumbu mie instan. Lemak jenis ini dikenal sangat sulit dibuang oleh tubuh dan biasanya bersembunyi di jaringan tubuh seperti perut, hati, bahkan otak. Jika dikombinasikan dengan telur yang memang sudah mengandung lemak alami dan kolesterol, maka hasilnya adalah ledakan senyap yang memperlambat metabolisme tubuh lansia secara menyeluruh. Anda mungkin berpikir, saya hanya makan itu seminggu sekali. Tapi tubuh tidak menghitung frekuensi. Tubuh hanya mengenali beban setiap kali beban itu masuk. Organ-organ akan bekerja keras menetralkannya. Dan jika dalam waktu berdekatan Anda juga mengonsumsi obat rutin seperti obat tekanan darah atau penurun kolesterol, maka kombinasi ini bisa membuat fungsi obat terganggu, bahkan mempercepat efek sampingnya. Yang sering tidak disadari adalah pengaruh jangka panjang. Lansia yang rutin makan mie instan dengan telur akan cenderung mengalami keluhan seperti nyeri kepala, kaki bengkak, tubuh cepat lelah, bahkan detak jantung tidak teratur. Gejala ini datang perlahan dan kadang dianggap biasa karena usia. Padahal semua berakar dari kombinasi makanan yang terus-menerus dibebankan ke tubuh tanpa disaring. Perlu diingat juga bahwa bumbu mie instan mengandung MSG atau monosodium glutamat yang, meski aman dalam jumlah kecil, bisa berbahaya jika dikonsumsi rutin. MSG bisa memicu gangguan saraf ringan seperti mudah gelisah, sulit tidur, hingga penurunan daya ingat. Jika disandingkan dengan telur yang seharusnya mendukung fungsi otak, malah jadi kontraproduktif karena diselimuti zat aditif yang justru memperlemah sinyal antar sel saraf. Mie instan juga cenderung minim serat. Saat disantap bersama telur, tidak ada serat yang membantu sistem cerna bekerja lancar. Akibatnya, lansia akan mudah mengalami sembelit, perut kembung, dan gangguan usus. Hal kecil seperti buang air besar yang tidak lancar bisa berdampak besar bagi lansia. Karena itu berarti racun tidak dikeluarkan secara teratur. Jika racun tertahan, efeknya bisa menjalar ke seluruh tubuh, memicu peradangan ringan hingga memperparah penyakit kronis. Lalu bagaimana jika memang sedang ingin mie instan? Anda masih bisa menyiasatinya. Buang bumbu instannya. Ganti dengan kaldu alami dari rebusan ayam kampung atau sayur. Tambahkan sayur segar seperti sawi, wortel, atau brokoli sebagai penyeimbang. Dan jika ingin menambah telur, pastikan tidak digoreng dalam minyak jenuh. Gunakan metode rebus atau orak-arik tanpa minyak berlebihan. Karena di usia 60 ke atas, tubuh butuh makanan yang ringan, bersih, dan tidak membebani. Sekarang setelah kita memahami 3 kombinasi terburuk dengan telur, mari kita bahas 3 kombinasi terbaik yang justru meningkatkan manfaat telur dan mendukung kesehatan lansia secara optimal. 4 kombinasi telur dan sayuran hijau. Berbeda dengan kombinasi berbahaya yang telah kita bahas,
Perpaduan telur dengan sayuran hijau justru membentuk duo sehat yang saling melengkapi. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, atau sawi mengandung serat tinggi, kaya antioksidan, dan penuh vitamin yang mendukung kesehatan lansia. Serat dari sayuran hijau membantu proses pencernaan telur menjadi lebih efisien. Ketika telur yang kaya protein dikonsumsi bersama sayuran berserat, transit makanan di usus menjadi lebih optimal. Akibatnya, risiko sembelit yang sering dialami lansia bisa diminimalisir, dan penyerapan nutrisi dari telur pun menjadi lebih maksimal. Yang lebih menarik, sayuran hijau mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan kuat yang bekerja melindungi mata dari kerusakan akibat penuaan. Telur, terutama kuningnya, juga mengandung kedua zat ini meski dalam jumlah lebih kecil. Ketika keduanya dikombinasikan, perlindungan terhadap retina mata menjadi berlipat ganda. Studi menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi telur bersama sayuran hijau mengalami penurunan risiko degenerasi makula, AMD, hingga 43% dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. AMD adalah penyebab utama kebutaan pada populasi usia lanjut, sehingga perlindungan ini sangat berharga. Tidak hanya itu, sayuran hijau kaya akan folat, vitamin K, dan kalsium yang bekerja sama dengan vitamin D dan protein dalam telur untuk menjaga kesehatan tulang. Kombinasi ini sangat penting bagi lansia yang berisiko tinggi mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang. Cara paling sehat mengolah kombinasi ini adalah dengan membuat tumis sayur dengan telur orak-arik menggunakan sedikit minyak zaitun. Atau bisa juga dengan membuat omelet sayur dengan isian bayam, tomat yang sudah dimasak, dan sedikit keju rendah lemak. Pilihan lain adalah sup sayur hijau dengan telur rebus yang dibelah dua dan ditambahkan saat penyajian. Pastikan sayuran tidak dimasak terlalu lama untuk menjaga kandungan vitaminnya, dan telur dimasak hingga matang sempurna untuk menghindari risiko bakteri salmonella yang berbahaya bagi sistem imun lansia yang sudah melemah. Manfaat lain dari kombinasi ini adalah efek mengenyangkan lebih lama. Protein dari telur bersama serat dari sayuran hijau membuat perut rasa penuh lebih lama, membantu lansia mengontrol nafsu makan dan secara tidak langsung mendukung manajemen berat badan yang sehat. 5. Kombinasi telur dan ikan berlemak baik. Paduan telur dengan ikan berlemak baik seperti salmon, makarel, atau sardin menciptakan kombinasi super untuk kesehatan jantung dan otak lansia. Kedua bahan ini sama-sama mengandung protein berkualitas tinggi, tetapi masing-masing memiliki keunggulan nutrisi yang saling melengkapi. Ikan berlemak kaya akan asam lemak omega-3, terutama EPA dan DHA, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Omega-3 membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah, mengurangi peradangan, dan menjaga elastisitas pembuluh darah, 3 hal penting untuk jantung lansia. Sementara itu, telur menyumbang kolin, nutrisi penting untuk fungsi otak yang sering defisit pada diet lansia. Kolin berperan dalam pembentukan membran sel otak dan produksi neurotransmitter yang penting untuk memori dan fungsi kognitif. Studi menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kombinasi telur dan ikan berlemak minimal 2 kali seminggu mengalami penurunan risiko penyakit Alzheimer dan demensia hingga 38% dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Ini tentu kabar baik untuk menjaga kualitas hidup di usia senja. Selain itu, perpaduan protein dari kedua sumber ini menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan massa otot. Penurunan massa otot atau sarkopenia adalah masalah umum pada lansia yang bisa menyebabkan kelemahan, risiko jatuh, dan ketergantungan. Kombinasi telur dan ikan dapat membantu memperlambat proses ini. Cara terbaik mengolah kombinasi ini adalah dengan membuat salad telur rebus dengan ikan salmon panggang yang dibumbui minimal, atau paties, semacam perkedel, yang terbuat dari ikan sardine cincang dicampur dengan telur, sedikit tepung oat, dan bumbu-bumbu herbal seperti peterseli atau basil. Untuk lansia dengan masalah ginjal, pastikan konsumsi kombinasi ini dalam jumlah sedang karena keduanya termasuk sumber protein yang cukup padat. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kondisi medis khusus. Yang paling penting, ikan sebaiknya dimasak dengan cara yang sehat seperti dipanggang, dikukus, atau direbus daripada digoreng. Begitu juga dengan telur yang sebaiknya direbus atau disiapkan sebagai omelet dengan sedikit minyak zaitun. 6. Kombinasi telur dan biji-bijian utuh. Perpaduan antara telur dan biji-bijian utuh seperti oatmeal, quinoa, atau roti gandum utuh membentuk kombinasi yang sangat bermanfaat untuk menjaga energi dan kesehatan pencernaan lansia. Kombinasi ini menyediakan protein berkualitas tinggi dari telur, serta karbohidrat kompleks, serat, vitamin B, dan mineral dari biji-bijian utuh.
Karbohidrat kompleks dari biji-bijian utuh dicerna secara perlahan, memberikan energi berkelanjutan tanpa menyebabkan lonjakan gula darah seperti yang terjadi pada karbohidrat sederhana. Ini sangat penting bagi lansia, terutama yang memiliki risiko atau sudah mengalami diabetes tipe 2. Serat dari biji-bijian utuh bekerja secara sinergis dengan protein telur, membantu melancarkan pencernaan dan mencegah konstipasi yang umum terjadi pada lansia. Selain itu, serat larut dalam biji-bijian utuh dapat membantu mengurangi penyerapan kolesterol dari telur, menjadikan kombinasi ini lebih seimbang untuk kesehatan jantung. Vitamin B yang melimpah dalam biji-bijian utuh, seperti B1, B2, B3, dan B6, berperan penting dalam produksi energi di tingkat sel. Sementara itu, telur menyumbang vitamin B12 yang seringkali defisit pada lansia karena menurunnya kemampuan penyerapan. Kombinasi lengkap vitamin B ini mendukung fungsi saraf dan kognitif yang optimal. Untuk lansia yang mengalami penurunan nafsu makan, kombinasi telur dan biji-bijian utuh menawarkan kepadatan nutrisi yang tinggi dalam porsi yang relatif kecil. Ini memastikan bahwa setiap suap makanan memberikan nutrisi maksimal. Cara paling baik menyajikan kombinasi ini adalah dengan membuat bubur gandum atau oatmeal yang ditambahkan telur rebus cincang, atau sandwich telur rebus dengan roti gandum utuh dan selada. Opsi lain adalah quinoa bowl dengan topping telur rebus dan sayuran berwarna. Hindari menambahkan gula berlebih pada oatmeal atau bubur. Sebagai gantinya, tambahkan sedikit madu alami atau buah segar untuk rasa manis yang lebih sehat. Juga batasi penggunaan garam, dan pilih bumbu-bumbu herbal untuk menambah cita rasa. Yang perlu diperhatikan, beberapa lansia mungkin sensitif terhadap gluten yang terdapat dalam beberapa biji-bijian seperti gandum. Jika mengalami ketidaknyamanan pencernaan setelah konsumsi, pertimbangkan untuk beralih ke biji-bijian bebas gluten seperti quinoa, buckwheat, atau oatmeal yang tersertifikasi bebas gluten. Setelah memahami kombinasi-kombinasi terbaik dan terburuk untuk telur, langkah selanjutnya adalah bagaimana menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kunci utamanya adalah keseimbangan, kesadaran, dan penyesuaian dengan kondisi tubuh masing-masing. Telur adalah sumber gizi yang luar biasa bagi lansia. Dalam satu butir telur terdapat protein berkualitas tinggi, vitamin D, B12, A, serta mineral seperti zat besi dan selenium. Semua ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan otot, tulang, mata, dan sistem imun lansia yang mulai menurun. Namun, seperti yang telah kita pelajari, manfaat telur ini bisa dimaksimalkan atau justru terhambat tergantung pada apa yang kita konsumsi bersamanya. Jangan biarkan kebiasaan lama atau ketidaktahuan membuat telur yang seharusnya bermanfaat malah menjadi beban bagi tubuh. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Ganti pendamping telur yang berbahaya dengan pilihan yang lebih sehat secara bertahap. Perhatikan respons tubuh setelah mengonsumsi kombinasi makanan tertentu. Jika ada ketidaknyamanan seperti kembung, mual, atau lelah berlebihan, itu mungkin pertanda kombinasi tersebut tidak cocok untuk Anda. Ingat bahwa setiap tubuh lansia memiliki kondisi yang unik. Apa yang bekerja baik untuk orang lain mungkin tidak ideal untuk Anda. Oleh karena itu, selalu konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter tentang pola makan yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan spesifik Anda. Tak kalah penting, cara pengolahan telur juga sangat berpengaruh. Telur yang direbus atau dikukus jauh lebih sehat dibanding yang digoreng dalam minyak berlebihan. Begitu juga dengan porsi. Untuk lansia umumnya cukup mengonsumsi 3-4 butir telur per minggu, tidak perlu setiap hari. Akhir kata, makanan adalah salah satu kesenangan hidup yang tetap bisa dinikmati di usia senja. Dengan memahami kombinasi yang tepat, kita bisa memastikan bahwa setiap suap tidak hanya memuaskan lidah, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadikan telur sebagai sekutu, bukan musuh, dalam perjalanan menuju usia lanjut yang sehat dan mandiri. Karena terkadang, rahasia umur panjang dan berkualitas bukanlah tentang mengonsumsi makanan super mahal atau suplemen terkini, melainkan tentang bagaimana kita mengombinasikan makanan sederhana dengan cerdas. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda tentang kombinasi makanan dengan telur di kolom komentar, dan pastikan subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan apa yang Anda santap, karena kesehatan dimulai dari dapur Anda sendiri.